Shalom Aleichem, Bishem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini akan membahas sebuah tema. Temanya begini judulnya ya. Yesus naik malaikat berwujud keledai. Yesus naik malaikat berwujud keledai. Pak Pendeta HTD ini ada-ada saja. Yesus kok naik malaikat? Malaikat kok berwujud keledai. Saudara-saudara, di dalam kisah Bileam itu juga pernah naik keledai. Di dalam Bilangan 22 ayat 28 diizinkan Allah keledai ini bisa ngomong dan dia bisa lihat malaikat di depan ya. Jadi Allah mengizinkan keledai ini bisa ngomong ya. Tentu saja kalau bisa ngomong ada peran malaikat di situ. Lalu apa hubungannya dengan Yesus naik malaikat yang berwujud keledai? Mari kita lihat ketika Yesus dielu-elukan atau bersorak-sorai ya, sebagai raja ya, raja masuk Yerusalem gitu ya. Di dalam Matius 21 ayat 1 sampai 11 ya. Kita akan bandingkan ya, Matius 21 ayat 1 sampai 11 dibandingkan dengan Lukas 19 ayat 28 sampai 38. Mari kita bahas dulu Matius 21 ayat 1 sampai 11. Di ayat 1 murid Yesus dan murid-muridnya sampai di Betfage ya. Betfage itu di Zaitun ya, dekat Yerusalem di Bukit Zaitun. Kemudian Yesus nyuruh nih, dalam bahasa yang mudah dimengerti, Yesus nyuruh ke murid ya, mungkin disuruh salah satu lah muridnya, itu kamu ke kampung depan itu ya, nanti kamu akan menemukan keledai betina terikat sama anaknya di dekatnya. Anaknya terikat nggak? Anaknya keledai terikat juga ya, ternyata terikat juga. Jadi ada keledai betina terikat, tertambat ditaliin gitu, lalu di dekatnya ada anaknya juga ditaliin ya. Lalu Yesus ngomong gini, bahwa keduanya itu maksudnya baik yang betina maupun anaknya ya. Kalau nanti ada yang negor kamu, bilang aja Tuhan memerlukannya. Kok disebutnya Tuhan sih gitu ya. Kan ini ayat Alkitab ditulis setelah Yesus naik ke surga, jadi nggak apa-apa Matius bilang Tuhan memerlukannya, boleh saja ya. Ia akan segera mengembalikannya. Ini ingat ya, Yesus ngomong nanti dibalikin deh. Tapi ini oleh orang-orang mu'alaf dibilang Yesus mencuri kuda, mencuri keledai katanya. Ya, namanya juga ngeres ya, ngeres malah ditambah-tambahin Yesus bersetubuh dengan keledai betina katanya. Saya jadi ingat berapa ya, Titus 1 ayat 15. Otak itu kalau ngeres segala sesuatu ngeres. Ya, baca ayat Alkitab aja ngeres ya. Itu kalau tidak suci ya, segala sesuatu yang najis itu ya najis ya. Berapa ya, Titus 1 ayat 15 ya. Ya saya geli kalau sama orang-orang mu'alaf tuh ngomongin Yesus mencuri keledai katanya, lalu bersetubuh dengan keledai katanya, keledai betina, udah nyuri nggak dibalikin lagi ya. Otak ngeres ya, ngeres kayak begitu ya. Ini udah jelas di sini keledainya ada dua, yang satu keledai betina, satu lagi anaknya. Yesus bilang dua-duanya ambil. Nanti kalau ada yang nanya, kenapa kamu ambil? Bilang aja Tuhan memerlukannya, nanti dibalikin. Kan jelas itu, nanti dibalikin, minjem. Yang bilang nyuri siapa? Ya namanya otak ngeres ya, otak tidak suci atau otak najis ya, seperti itu ya. Ini klop dengan Zakaria 9 ayat 9 ya. Yesus naik keledai muda ya. Nyatanya setelah diambil itu nggak ada, itu orang yang nanya, ngapain kamu ambil? Nggak ada orang di situ. Ayat 7, keledai diambil dua-duanya dan anaknya. Yesus naik. Nah pertanyaannya, Yesus naik yang mana? Naik yang betina apa naik yang anaknya? Ayo, kan ada dua keledai itu, ada yang keledai betina dan anaknya. Yesus naik yang mana? Naik yang betina apa anaknya? Kalau orang-orang yang najis, yang pikirannya najis ngeres akan bilang dia naik yang betina. Padahal kenyataannya Yesus naik anaknya, yang keledai muda
cocok dengan Zakaria 9 ayat 9 ya. Lalu diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang maha tinggi. Yesus diarak atau disambut sebagai raja. Mari kita compare dengan Lukas. Lukas 19 ayat 28 sampai 38. Di sini jelas Yesus bilang, kamu ke kampung depan itu kamu akan mendapatkan seekor keledai muda. Cuman seekor, enggak dua. Kalau yang di Matius kan dua, itu seekor keledai muda tertambat, nggak ada, emaknya nggak ada, keledai betinanya nggak ada, cuman keledai muda, ya. Laki apa betina ini? Kayaknya si laki kalau di sini ya, ya nggak disebutin. Kalau yang betina kan disebutin, ya. Jadi yang kalau di Lukas itu ternyata hanya ada satu ekor, yaitu keledai yang muda. Yang muda itu yang anaknya itu, ya. Nggak ada itu, emaknya nggak ada, ya, hanya keledai muda tertambat, belum pernah ditunggangin tuh udah ketahuan tuh berarti anaknya nih Pak. Keledai muda anaknya belum pernah ditunggangin, tuh berarti masih anaknya, bukan yang emaknya, bukan mamaknya ya, bukan emaknya, bukan kuda keledai yang emaknya. Lalu ada orang di ayat 33 ya toh, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Tanya yang empunya. Loh, kok yang kali ini ada yang empunya? Keledainya cuma satu, tapi ada orang. Siapa orang ini? Ini yang dari keledai yang betina itu. Siapa dia? Malaikat. Disinilah malaikatnya, ya. Kalau saya very clear ya, coba kita urut ya. Kalau di kitab Matius, keledainya itu ada dua. Ada yang betina, ada anak. Tentu kalau tidak disebut betina pastinya jantan di sini. Anaknya juga tertambat juga. Jadi dua-duanya diikat. Lalu Yesus bilang, dua-duanya bawa kemari. Ya, nanti kalau ada yang nanya, pinjem dong. Pinjem nanti dibalikin, tenang aja gitu kan. Ternyata nggak ada yang nanya itu. Tapi kalau di kitab Lukas, ternyata keledainya cuma satu, keledai yang muda doang. Emaknya kemana ya? Emaknya muncul sebagai orang yang empunya, yang nanya, kok kamu lepasin sih? Gitu. Tenang, ini lagi dipinjem. Ya, saudara-saudara yang tidak paham ini akan merah kuping. Ini pendeta HTD kok bisa ngerti dari mana ini bahwa inilah malaikat. Yesus naik, ya, Yesus aja tahu bisa tahu kok. Yesus masih sampai sini, dia bilang, di depan sana itu nanti ada keledai. Dia nyuruh malaikat itu suruh jadi keledai di sana. Yang satu jadi keledai muda, satu lagi sebagai pemiliknya, ya. Tapi kalau di Lukas pemiliknya ngomong, tapi kalau di Matius nggak dijelasin, keledainya dua ya. Ya, kita harus paham seperti ini ya, karena ada Bileam juga waktu itu naik keledai juga, keledainya bisa berbicara. Jadi supaya klop ya, karena ayat Alkitab itu kan klop, nggak pernah tabrakan ya. Zakaria 9 ayat 9 yang dinaiki Yesus keledai yang muda, anaknya itu loh. Kalau bahasa Jawa namanya belo ya. Belo itu keledai yang muda, tapi ya sudah lumayan bisa dinaikin lah. Pokoknya muda belum pernah dinaikin gitu ya, kira-kira umur mungkin 6 bulan 7 bulan gitu. Sebenarnya keledai, kalau kuda nih, kalau bicara kuda ya, kuda udah bisa dinaikin tuh, di bawah setahun itu udah mulai bisa ya. Itu keledai muda ya, belum pernah dinaikin. Nanti biasanya wah begitu ya, tapi ini dipakai oleh Yesus pasti bisa dinaikin ya. Di sini dijelaskan dan orang-orang membantu naikin kan keledai muda. Mungkin keledainya rada binal begitu ya. Ya, clear ya sampai sini ya. Jadi saudara-saudara yang punya hati yang tidak suci, ayat Alkitab lalu Anda olok-olok orang Kristen, Yesusmu itu curi keledai, udah gitu yang dinaikin keledai betina, lalu disetubuhin itu keledai betina. Anda yang punya pikiran ngeres, tidak suci, najis, tetap aja baca apa saja pikirannya najis. Titus 1 ayat 15 ya. Ya, saya sering di ini, tapi ini kebetulan kok saya pengen bahas digerakkan untuk bahas ini ya, karena ternyata ini malaikat ya. Yesus sudah tahu di sana nanti ada keledai lo ya. Ini jadi dari itu malaikat ya Pak, malaikat. Nanti keledainya ini tiba-tiba udah nggak ada ceritanya, nggak ada cerita keledai dibalikin, nggak ada ya toh. Itu artinya hanya satu momen ini saja ada keledai, habis itu keledainya ngilang nggak tahu kemana. Ini persis sama dengan ikan besar yang nelan Yunus, itu juga malaikat.
kemudian bintang yang nunjukin orang Majus itu juga malaikat. Kemudian tiang awan, tiang api pada waktu Musa bawa orang Israel menyeberang itu, ya, itu juga malaikat. Jadi setidaknya malaikat pernah jadi apa? Tiang awan, tiang api. Jadi api juga sudah pernah, ya, zaman Musa itu nyala api, ya, nyala api, tiang awan, tiang api, kemudian jadi bintang, bintang yang membimbing orang itu, terus jadi ikan besar yang menelan Yunus. Ini sekarang jadi keledai, keledainya yang untuk naikin Yesus ini, plus misalnya keledai di kasus Bileam juga, ya. Jadi Yesus naik malaikat sebenarnya, Yesus sebenarnya naik malaikat, ya. Ya, pembahasan seperti ini memang mungkin bagi Anda mengherankan, ya. Heran kami kok 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 punya hikmahnya seperti itu. Bagi kami ini kan ada yang empunya, iya, tetapi kalau Anda tahu, karena Anda harus linknya banyak, ya. Anda yang linknya banyak akan ngerti, oh ini sebenarnya malaikat ini. Yesus saja sudah ngomong, nanti di sana ada keledai tertambat, itu kan clue. Yesus sudah ngomong, di sana ada keledai, ambil ya keledainya, ya. Bahkan detail lagi, nanti kalau ada yang nanya bilang aja pinjem, nanti dibalikin gitu. Ya, padahal Yesus belum nyampe ke kampung itu, dan Yesus nggak pernah tahu ada keledai di situ. Buktinya ada, itu artinya Yesus nyuruh malaikat, ya. Clear sampai sini? Jadi Yesus naik malaikat berwujud keledai. Ya, mungkin ini menghebohkan bagi Anda, ya. Ya sudahlah, ya. Kalau Anda yang tidak paham silakan, ya, ikut sekolah Alkitab supaya Anda paham seperti ini. Kalau Anda sudah rohnya itu sudah roh apa dijamah oleh Yesus, Yesus kan roh, itu Anda akan ngerti kayak begini, ya. Lah syaratnya ya Anda harus menyembah Yesus sebagai Allah yang benar, baru nanti Anda bisa paham, oh ternyata begitu, ya. Ya, silakan ikut sekolah Alkitab, ya. Banyak orang Muslim ikut sekolah Alkitab loh. Berapa ya? Oh, banyak itu. Kami aja membaptis 170-an, 16 berapa terakhir kemarin, 169, ya. Orang Muslim yang kami baptis juga banyak, yang ikut sekolah Alkitab banyak. Sudah nggak apa-apa, saudara, ya. Soal tobat atau tidak itu urusan belakang. Yang penting tahu dulu, ya, daripada orang-orang yang tegar tengkuk itu, yang ngaku Nasrani itu, ya, cuman tegar tengkuk doang, ya. Ya, mendingan dari saudara-saudara kami umat Muslim yang belajar terus akhirnya tobat, dibaptis, percaya siapa? Percaya Yesus Allah, daripada orang Nasrani itu percaya Allah 3, masih percaya Bapa kayak begitu, ya toh. Mendingan Anda para saudara-saudara umat Muslim yang akhirnya tobat, ya toh. Ya dengan berbagai cara, ya toh. Nggak apa-apa, seperti itu jauh lebih baik. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandiata BBS. Haleluya, amin.